Selamat datang di HI News. RRC merupakan negara dengan sistem politik komunis, berdiri sejak 1 Oktober 1949. Di bawah sistem politik satu partai, Cina menjalankan sistem ekonomi sosialis yang tersentralisasi. Kegagalan sistem ekonomi sosialis di masa Mao Zedong yang mengakibatkan kelaparan massal dan stagnasi ekonomi membuat pemerintah Cina berupaya memperbaiki ekonomi Cina dengan mengubah orientasi ekonominya. Kebijakan empat modernisasi yang dilakukan pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping menghapus sistem sentralisme dalam sistem ekonomi di Cina. Dalam sektor pertanian, sistem komuni pertanian digantikan oleh sistem tanggung jawab yang memungkinkan pengelolaan lahan pertanian secara mandiri dan liberalisasi harga komoditas pertanian di pasar. Dalam sektor industri, pemerintah Cina memberlakukan kebijakan Gaige Kaifang yang berarti keterbukaan terhadap pihak asing. Konsep tiga perwakilan dalam pembangunan ekonomi Cina, pengusaha swasta memiliki andil yang cukup besar dalam sektor ekonomi, sehingga pemerintah harus dapat mengimbangi dengan menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan kepentingan swasta. Adapun hal ini sesuai dengan inti dari konsep tiga perwakilan yang mempresentasikan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya demi tercapainya tujuan pembangunan dalam sosialisme yang berkarakteristik Cina. Pemerintah Cina berupaya menciptakan iklim usaha dan perekonomian yang ramah bagi pengusaha dan swasta. Kemudian pemerintah Cina melalui Kongres Rakyat Nasional pada tahun 2000 mulai memberlakukan undang-undang perusahaan dengan dana individu dan pada bulan Januari tahun 2021 ditambah pula dengan peraturan yang menetapkan syarat pendaftaran bisnis swasta dengan biaya 1 yuan atau kisaran Rp1.000. Segala kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah guna mengakomodir kebutuhan pengusaha swasta sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Cina berdasarkan teori Deng Xiaoping dilakukan melalui modernisasi pertanian, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pertahanan. Dalam sektor pertanian, pengembalian hak kepemilikan lahan pribadi, marketisasi harga barang dan perizinan usaha-usaha swasta milik perseorangan, meningkatkan produksi komoditas dalam negeri dan pendapatan per kapita penduduk Cina. Hal ini menunjukkan tercapainya sebuah efisiensi ekonomi melalui optimalisasi alokasi sumber-sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Modernisasi di sektor industri mendorong berkembangnya industri mikro dengan pemberdayaan masyarakat bagi usaha kecil menengah dan industri makro melalui pembentukan zona-zona ekonomi khusus. Modernisasi sektor industri membuka peluang kerjasama investasi, kesepakatan transfer teknologi, serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan ahli sebagai upaya pemupukan modal bagi perkembangan industri dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari suksesnya pelaku bisnis etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh ekonomi Cina berkembang dengan sangat pesat. Etos Konfusianisme yang menjadi jiwa usaha menarik untuk dibahas lebih lanjut, di mana ini berkembang ketika arus wirausaha dari Cina bertemu dengan arus wirausaha dari Barat. Kehidupan orang Tionghoa umumnya diliputi stereotip dan tidak menutup kemungkinan etnis Tionghoa di Indonesia mengalaminya, di mana adanya prasangka dan diskriminasi oleh masyarakat Indonesia. Namun, ini tidak menghalangi etnis Tionghoa dalam menjalankan usahanya di Indonesia, sehingga timbul pertanyaan bagaimana strategi masyarakat etnis Tionghoa dalam mendominasi pasar Indonesia dan di sisi lain, kita akan melihat bagaimana pembisnis asal Indonesia dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, berikut hasil wawancara kami dengan narasumber yang berkontribusi dengan topik kami. Saat ini, tim kami juga telah terhubung dengan salah satu pelaku bisnis dari Indonesia melalui virtual meeting dengan Gaby dan Dimas. Pada kesempatan pagi ini, kita akan interview salah satu eksportir muda dari Kaltim nih. Gimana guys, kece nggak? Pastinya dong. Jadi kita harap interview kali ini bisa memberi manfaat bagi kalian para pendengar ya guys. Jadi mungkin langsung aja. Beliau ini namanya Reza Karta dari selaku direktur dari CV Yudi Putra Mandiri. Perusahaannya Mas Reza ini telah bergerak di ekspor bidang kokopit, koko fiber sama broomstick. Nah, lanjutin Gap. Selain itu, beliau juga sudah mengekspor ke beberapa komoditas tersebut ke beberapa negara seperti
India, dan Taiwan pada tahun 2020 ini. Dan sebagai seorang eksportir, beliau juga memiliki kemampuan dalam melihat market yang sudah teruji, ditambah lagi dengan kemampuannya dalam memimpin perusahaannya untuk mencari bahan baku produk dan bekerja sama untuk dapat menghandle beberapa pabrik komoditas tersebut. Kita Oke. langsung kenalan aja. Kita langsung sapa. Iya, kita langsung sapa Mas Reza aja nih. Gimana? Halo Mas Reza, apa kabar? Halo Mas Reza, Halo. apa kabar? Halo, baik. Sehat. Bagaimana guys? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Kabar sehat Mas. Melihat Cina sebagai market ini gimana Mas kira-kira? Kalau Cina, ini luar biasa loh. Cina, sebenarnya bukan hanya Cina sih sebenarnya. Seluruh dunia, negara-negara yang negara-negara maju, itu adalah negara-negara yang pertaniannya maju. Seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan, itu cukup maju. Sorry. Jadi pasarnya luas banget. Sedangkan Cina aja sendiri, hanya dari satu buyer, itu saya dapat permintaan 500 kontainer per tahun, atau kurang lebih 40 kontainer per bulan. Itu hanya produk sabut kelapa kokopit. Kalau Korea Selatan itu membutuhkan sedikitnya 10 kontainer per bulan produk kokopit. Nah, lidi sawit hanya dari satu buyer saja permintaannya itu 10 kontainer per bulan, atau kurang lebih 250 ton kalau sapu lidi sawit. Kalau kita kan di sini dibuang-buang aja ya sapu lidi sawit, Iya tidak benar. diolah. Oh ya Mas, kan kita tahu nih bahwa pertumbuhan perekonomian Cina dinilai semakin berkembang, sangat pesat. Nah, apakah menurut Mas ini menjadi hal yang bagus untuk Indonesia dalam mengembangkan ekspor hingga ke pasar Cina? Kalau menurutku bagus ya, bagus banget pasar ke Cina, karena melihat jumlah penduduk Cina kan luar biasa. Mayoritas kan penduduk terbanyak adalah dari negara China ya. Jadi semakin banyak pertumbuhannya semakin bagus, justru semakin bagus pula potensi pasarnya, terutama kita penghasil kelapa terbesar di dunia, negara Indonesia, itu luar biasa banget potensinya. Dan pastinya akan semakin banyak importir baru bertumbuh di negara China. Itu. Berarti supply demand ya Mas. Kalau demandnya besar juga perlu supply yang bagus ya. Betul. Karena negara Cina kan salah satu negara eksportir ya, eksportir terbesar, dan secara hukum ekonomi, hukum perdagangan, kalau antara ekspor dan impor itu harus seimbang, tidak bisa timpang. Itu yang bisa membuat negara maju. Dan sekarang tahun 2021, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, dalam 1 tahun terakhir, Indonesia ini surplus perdagangan. Permintaan ekspornya tinggi banget, sedangkan impornya kurang. Nah, itu yang harus diimbangin. Kenapa seperti itu? Karena kalau timpang, harga kontainer naik melejit. Kasihan pelaku ekspor di Indonesia. Jadi selama menjalankan bisnis ekspor ini pastinya tak terlepas dari adanya tantangan maupun hambatan ya kan Mas. Nah, kita pengen tahu nih tantangan atau hambatan apa aja sih yang Mas Reza hadapin selama menjalankan bisnis ekspor tersebut. Kemudian apakah ada pengaruhnya dari isu internasional, yaitu isu perang dagang antara Cina dan Amerika? Apakah ini juga mempengaruhi bisnis ekspor Mas Reza? Apa tadi, bisa diulang? Mengenai tantangan dan hambatan, Mas. Oke, satu-satu dulu ya. Oh iya. Jadi tantangannya pertama adalah barang, spesifikasinya yang masuk ekspor. Itu yang paling penting. Indonesia sekarang terlebih produk
yang aku buat adalah produk hilirisasi dari sabut kelapa. Jadi harus diproses dulu menjadi kokopit. Penguraian antara fibernya dan tepungnya itu, dan nanti dicetak lagi, dipres menjadi balok. Nah, itu untuk mencapai produk yang sudah berupa kokopit blok itu sulit. Nggak semua orang bisa. Permasalahannya adalah di supply intinya. Kekurangan supply. Itu tantangan terberatnya. Dan sekarang aku sedang mengerjakan pembuatan pabrik di Pulau Jawa untuk mengatasi permasalahan supply ini. Gitu. Berarti dari yang saya tangkap dari poinnya Mas itu berarti tentang supply dan quality control, Bang. Betul. Oke. Bagaimana Jadi kalau ini yang soal perang dagangnya, sorry. Perang dagang tadi ya. Nah, soal perang dagang aku nggak terlalu tahu banyak ya. Bisa aja sih imbas kenaikan harga kontainer sekarang, yang tadinya kalau ke India itu cuma $2.700, sekarang sudah jadi $6.000, $7.000 harga kontainernya. Mungkin efeknya itu salah satunya mungkin perang dagang antara Cina dan Amerika itu salah satunya. Tapi aku nggak tahu persis seperti apa. Nah, jadi mungkin itu aja sih topik yang ingin kita tanyakan kepada Mas Reza. Menarik nggak kira-kira, guys? Kalau menurutku sih sangat menarik ya, karena aku tuh dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengembangkan bisnis ekspor itu gampang-gampang sulit ya, dan tergantung kitanya lagi. Kalau kitanya bisa mengatur segala, kita bisa mengatur diri kita untuk mengembangkan bisnis ekspor, pasti bisa berjalan. Bisa. Ya, pasti bisa. Juga dibutuhkan komunikasi, supaya kita yang dibutuhkan komunikasi terutama dalam mencari relasi, karena itu sangat penting ya Mas Reza. Betul. Betul banget. Bener kata Gaby, gampang-gampang susah. Tergantung kitanya mau action apa enggak sih, kalau menurut aku. Nah, jadi makasih banget ya buat Mas Reza yang kali ini udah luangin waktunya buat interview bareng kita. Semoga sharing dari Mas Reza ini bisa membawa manfaat buat kita semua, terutama anak-anak muda kayak kita nih yang ingin memulai bisnis sambil kuliah atau bingung mau ngapain nanti abis lulus gitu. Iya, jadi eksportir aja semua nanti kalian. Amin. Nah, kemudian untuk menutup interview kita pada hari ini, mungkin Mas Reza bisa kasih sepatah dua kata quotes gitu untuk membangun motivasi kita untuk bisa memulai ekspor ini. Kalau dari aku sih yang penting berusaha keras saja, jangan mudah menyerah. Selama kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, pasti akan berhasil, dan ditopang dengan kerja keras, pantang menyerah. Itu selama kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur, yakinlah akan sukses di situ. Yakin ya. Nah, gitu deh guys. Mudahan dengan adanya interview ini semakin semangat kita ya untuk terjun ke dunia ekspor. Baik, terima kasih Gaby dan Dimas. Setelah ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Yuda dan Tria, yang berada di lapangan untuk mewawancarai salah satu narasumber pelaku etnis Tionghoa. Saat ini saya Tria Priyanti bersama rekan saya Yuda Sabriansa sedang menginterview pelaku bisnis impor. Baik, kali ini kita sudah kedatangan salah satu ya narasumber kami dari pelaku impor. Boleh sebelumnya kok perkenalkan diri dulu? Oke, salam kenal. Nama saya Darmananda, biasa dipanggil Nanda atau Konanda di sini. Ya saya sih baru ya, bisa dikatakan baru kalau berhubungan dengan dunia impor. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ngelihat peluang. Apalagi di masa pandemi ini juga kebanyakan orang berbelanja dengan online. Jadi
kesempatan itu saya ambil kelasnya. Pada saat itu ada satu web yang mengajarkan bagaimana polanya kita bisa dengan impor dengan modal yang sangat kecil pada saat itu. Nah, ya di situ saya mulai. Jadi pada saat pandemi kemarin itu ya. Belajarnya sebelum pandemi, sebelum tapi malah ketika pandemi jadi punya dampak yang lebih baik lah. Itu aja. Baik. Terus kok kalau boleh tahu ini awal mulai impornya kapan ya? Kalau importnya saya di akhir 2019, kurang lebih September lah ya. September ya. Kan saya udah mulai, tapi karena segmen saya semestinya sih bukan di Samarinda, tapi lebih di Pulau Jawa pada saat itu. Karena saya juga bukan sendirian, tapi ada teman juga yang join dengan saya. Jadi kita buatnya segmennya di Pulau Jawa. Macam-macam, ada berbagai macam pernak-pernik kebutuhan. Gitu. Jadi ya sesuai dengan market yang membutuhkan, ya kita coba cari barangnya di sana. Dan memang karena menurut kalau kita perbandingan harga kan juga di sana cukup murah gitu. Iya, kan. betul. Dari Koko sendiri nih kan pernah ngikut kelas nih. Terus kayak kalau dari Koko tuh gimana sih ngelihat peluangnya di sini tuh seperti apa gitu? Kalau kita ngomong masalah peluang akan selalu ada. Kalau ngomongin pesaing juga akan selalu ada gitu kan. Tapi kalau di sini asal kita mau usaha gitu kan. Betul. Mau juga kita ngelihat apa sih yang menjadi tren saat ini gitu kan. Kenapa produk yang ya saya importnya dari Cina gitu kan. Kenapa saya berani ambil resiko seperti itu, karena ada kebutuhan di sini. Dan ya sampai saat ini mohon maaf, produk Indonesia belum sanggup menyaingi dengan harga yang sama, walaupun produknya serupa gitu ya. Nah, karena production cost-nya di sini cukup gede. Sedangkan kalau kita ambil di sana, mereka punya human resource yang cukup. Jadi modal itu satu produk diproduksi itu dia bisa jadi low cost banget ya. Dan itu bisa, bahkan kita berbanding, kalau di sini anggap di angka Rp1.000, di sana hanya Rp200 misalnya gitu. Jadi selisih itulah yang kita ambil. Baik, lumayan sangat kalau secara keuntungan kita bisa bilang above 300%, di atas 300% setiap produknya. Hebat sekali. Kalau boleh tahu kok, ada nggak kendalanya selama saat merintis ibu usaha impor ini? Karena dibantu oleh komunitas, kan kita tidak sendirian gitu ya. Jadi misalnya kapasitas import kita hanya bisa, kita ngomongkan dengan menggunakan kontainer hanya bisa setengahnya misalnya atau seperempatnya, tapi sisanya akan diisi oleh teman-teman yang lain. Jadi kita berbagi di situ. Jadi nggak ada kendala sih sampai saat ini. Nggak ada kendala ya. Berarti kalau bisa dibilang ini dibagi sama tim-tim yang lain gitu Iya. ya? Oh betul. Jadi membangunnya dengan komunitas. Kalau di luar dari komunitas itu sendiri kok, apakah ada yang mementorin atau salah satu yang ngebantu atau? Kalau saya pribadi, karena basicnya saya seorang konsultan di bidang marketing gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngelihat peluang ini ya karena juga kebawa sama teman. Tapi kalau dibilang mentoring dari yang lain, iya, karena kita berbagi informasi gitu di komunitas itu, atau dari teman-teman yang di luar dari komunitas. Saya juga punya beberapa teman-teman pengusaha lainnya yang mungkin hanya importer spare part, ban yang seperti itu. Jadi saya tanya, gimana peluangnya? Berapa sih margin yang kita bisa ambil? Karena kan kalau kita ngomongin usaha, yang dicari adalah keuntungan. Apakah worth it dengan modal yang kita tanamkan? Apa bisa kita dapat keuntungan ketika kita bawa barang itu ke Indonesia misalnya gitu. Mau di mana saja kita pasarkan. Saat ini dengan kemudahan online, kita nggak perlu stay di satu kota untuk market satu Indonesia gitu kan. Ya, itu saja. Terlebih lagi Koko ini seorang, berarti latar belakang accounting ya? Saya juga punya base, saya bukan accounting sih, cuman saya punya perusahaan lain yang berhubungan dengan IT gitu IT, kan. ya. Jadi kita punya software house untuk membangun sebuah kebutuhan
Ya setiap perusahaan kan pasti Oh, ada iya. accounting software-nya, apa segala kita Lebih ke situ support ya? ke situ. Baik kok. Terus untuk keunggulan, oh tadi udah ya dimention keunggulan. Terus kalau sebagai Koko sendiri tuh pemahaman apa sih yang bisa ngebawa Koko ini diimpor itu bisa gitu sampai titik sekarang ini? Kalau yang saya lihat adalah gini, ya pasti pertama ngelihatnya peluang Peluangnya. ada potensi keuntungan di situ. Ya yang pasti yang harus lebih lagi diambil adalah sebuah keputusan kan. Betul. Berani nggak ngambil keputusan ini? Karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Banyak loh juga teman-teman yang coba-coba tapi produknya mungkin tidak laku. Nah, ya bisa terjadi, mau bisnis apapun juga bisa terjadi kan. Tapi ya puji Tuhannya ketika menjalankan sih sampai saat ini walaupun dibilang omsetnya gede sekali juga enggak, tapi ya cukup buat hidup lah rasanya gitu kan. Ya. Untuk ini pertanyaan terakhir Koko. Kalau manajemen untuk Koko sendiri ini kan banyak nih teman-teman mahasiswa yang sekiranya kok bisa sih manajemen seperti apa sih untuk diri sendiri, bagaimana cara berpola pikir, bagaimana cara menjalankan hidup, itu apakah ada kesambungannya kok? Begini, kalau kita ngomongin manajemen ya kita harus juga ngikutin kondisi saat ini gitu kan. Iya, kok. Kalau ngomongin karena saya keturunan Tionghoa gitu kan. Kalau kita pakai saat ini bisa dikatakan keturunan Tionghoa itu punya pola manajemen yang agak sedikit konvensional bahasanya. Nah, sedangkan kita adaptifnya kan lebih ke western, lebih ke ya kita pakai yang update aja gitu kan. Memang kebutuhannya seperti itu ya kita belajar lagi. Satu contoh, kalau kita ngomongin sistem perpajakan di Indonesia misalnya, itu juga pengaruhnya kan karena masih ada budayanya Belanda di dalam situ gitu kan. Ya itu yang dipakai. Jadi belajarnya ya nggak bisa ngikutin cuman tradisi tapi juga ngikutin perkembangan zaman. Jadi secara manajemen Koko juga nggak cuma dari latar belakang Koko sendiri, tapi juga ngelihat dari budaya Barat dan segala macamnya yang sekiranya bisa membantu gitu kok. Betul. Baik kok, mungkin itu saja. Baik, saya Yuda dan Tria saya kembalikan ke Aji Rida. Baik, usai sudah laporan dari rekan saya yang telah berhasil mewawancarai kedua narasumber, sekian dari saya Ajrida Tiara Mewarni mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.